Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 212 KKN tematik 14 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak, yaitu stunting. Gizi merupakan faktor penting dalam tumbuh kembang anak, namun terdapat data menunjukkan anak-anak di Indonesia yang kekurangan gizi sangatlah tinggi. Kekurangan gizi yang kronis pada anak atau stunting akan berdampak langsung pada fisik sang anak. Lalu apa penyebab dari tingginya kasus anak kekurangan gizi di Indonesia dan bagaimana cara menghindarinya? Berikut penjelasannya. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Dampak dari terganggunya pertumbuhan anak umumnya terlihat dari fisik yang kurang ideal. Selain bentuk fisik, penderita stunting juga rentan terhadap penyakit dan memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Tingkat prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi di tahun 2016 mencapai 27,5%, lalu pada tahun 2018 tingkat stunting anak naik menjadi 30,8% dan kembali turun di angka 27,67% pada tahun 2019. Masih tidak stabilnya pengendalian kasus stunting pada anak di Indonesia memicu kekhawatiran bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Bahkan pada laman UNICEF, masalah stunting akan meningkat tajam di masa pandemi COVID-19. Dilihat dari dampak jangka pendek, pertama, terganggunya pertumbuhan otak anak. 2. Kecerdasan berkurang, juga fisik terganggu. 3. Metabolisme dalam tubuh mengalami gangguan. Lalu dampak pada jangka panjangnya adalah 1. Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. 2. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. 3. Berisiko terkena diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah dan kanker, stroke, bahkan disabilitas pada usia lanjut. Lalu bagaimana cara mencegah agar anak-anak terhindar dari stunting dan apakah stunting dapat disembuhkan? Sebelumnya ada data jumlah kasus stunting di Indonesia per tahun 2019 mencapai 27,67%. Lalu bagaimana cara mencegah agar anak-anak terhindar dari stunting dan apakah stunting dapat disembuhkan? Sebelumnya ada data jumlah kasus stunting di Indonesia per tahun 2019 mencapai 27,67%. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat angka tersebut lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, apa sih yang menyebabkan angkanya cukup tinggi? Kalau dilihat 27%, hampir 30, berarti kalau dari 10 anak itu 3 stunting. Dilihat dari 10 anak yang 3 stunting itu sangat besar. Memang dari WHO parameternya mesin di bawah 20%. Nah, apa faktor resikonya? Sebenarnya banyak sekali faktor. Salah satunya adalah stunting atau kondisi kronis, kekurangan gizi, jangka panjang misalnya kurang pengetahuan. Istilahnya pengetahuan benar-benar penting. Saat si ibunya hamil asupan gizinya kurang. Hal tersebut dapat mempengaruhi juga janinnya. Kemudian pada saat anak itu makan, jadi asupannya itu cukup atau tidak. Yang kita bahas itu balance energi, intake, dan output. Nah, kalau intaknya cukup tapi outputnya lebih, misal ada infeksi, misal ada kondisi-kondisi yang memperburuk. Untuk apa fungsi yang menyerapan nutrisinya? Hal ini juga sangat berpengaruh terjadinya stunting. Kurangnya edukasi di Desa Montongsari ini, khususnya edukasi terhadap ibu-ibu hamil, apakah sudah maksimal? Menurut saya sebenarnya tergantung ibunya sendiri. Misalnya lagi hamil atau lagi program hamil itu perlu kontrol ke dokter atau klinik dan juga bidan. Biasanya saat datang ke tempat kontrol dikasih tahu apa saja makanan yang bergizi penting, bukan hanya kenyang saja. Biasanya orang Indonesia fokusnya yang penting kenyang, bahkan mitosnya kalau dari orang tua zaman dulu, kalau hamil harus makan untuk 2 porsi, menyusui juga seperti itu harus makan 2 porsi. Padahal belum tentu benar konsumsi 2 porsinya itu. Misal karbohidrat saja atau lemak tinggi saja itu kurang baik. Nah, justru pada saat hamil dan menyusui harus menambah asupan protein. Kalau proteinnya cukup, kebutuhannya terpenuhi, kemudian lemak baiknya cukup, vitamin mineralnya juga cukup. Itu bisa mendukung pertumbuhan janin dan juga bayi yang sehat. Edukasi itu sebenarnya sudah diberikan terus-menerus dari bidan-bidan dan dokter. Di DVD billboard, di jalan, di HP juga memang sudah ada dari dulu, tapi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bisa dibilang makan sehat, ternyata makannya hanya banyak.
karena mengikuti mitos dari orang tua. Bagaimana sih cara mendeteksi dini terhadap stunting? Nah, cara mendeteksi dini adalah harus sering melakukan kontrol. Mulai dari bayi yang baru lahir, pada saat melakukan kontrol nanti ada vote kurva di pertumbuhan. Di situ ada grafik tumbuh yang dipakai dari WHO. Misalnya nanti bobot timbangan berapa, tinggi badannya berapa, dan diukur lingkar kepalanya berapa. Jika memang masih sesuai dengan kurva, berarti bagus tumbuh kembangnya. Untuk anak-anak pertumbuhan dapat dilihat dari gerak motoriknya. Misal umur segini sudah bisa melakukan kegiatan apa saja. Jadi intinya bagaimana supaya tidak sampai kecolongan. Harus rajin-rajin untuk kontrol sesuai dengan usia anak masing-masing. Untuk bayi biasanya dilakukan setiap bulan sekali. Dan untuk balita di atas 6 bulan mungkin bisa 3 bulan sekali. Hal itu bisa dilihat dari kurvanya apakah ada keterlambatan atau tidak. Misalnya sesuai dengan berat badan segini umur sekian mestinya anak sudah bisa melakukan apa yang harus dilakukan pada seusianya. Tetapi jika tinggi badan mungkin kurang atau berat badannya kurang, sudah pasti dikatakan stunting dan disarankan untuk melakukan sebuah terapi. Untuk pola makannya juga harus diatur. Atau misalnya pada saat dia masih menyusui, si ibu wajib memperhatikan pola makannya agar seimbang, karena hal tersebut sangat berpengaruh dari sisi nutrisinya. Berhubungan dengan asupan, terutama protein ini sangat berpengaruh untuk perkembangan otak. Serabut-saraf itu semua terbentuk dari lemak, kadang adanya orang asal kenyang saja. Memberi makan anak yang sudah mulai mengonsumsi ASI, misalnya makan buah sayur yang banyak tapi lupa memberi lemak. Dan tidak ditambahkan protein karena masalah asal kenyang itu tadi. Akhirnya apa? Malnutrisi yang didapatkan tidak seimbang dengan gizi yang diberikan ke anak. Kecerdasan juga bisa berkembang karena untuk perkembangan otak sendiri asupannya kurang memadai. Padahal sebenarnya dari 0 sampai 2 tahun itu adalah masa-masa golden period atau masa perkembangan otak si anak. Sehingga harus diberikan nutrisi yang maksimal pada saat itu. Terus kemudian apa saja yang terjadi jika kalorinya kurang? Kalau kalorinya kurang pasti akan mengakibatkan semua fisiknya terganggu. Sekarang, jangka panjangnya ini ada menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh, mudah terserang penyakit. Ini berhubungan juga dengan target jangka pendeknya yang terganggu. Namanya proses tumbuh dan kembang otak pasti lagi benar-benar bekerja, sehingga sel neuronnya harus dikasih stimulasi. Tapi stimulasinya dari asupan kurang, maka kemampuan konsentrasinya juga kurang karena energi yang didapatkan belum terpenuhi. Saran himbauan agar anaknya atau mungkin yang akan menikah supaya terhindar dari anak yang terkena stunting, lebih baik mengikuti saran dari dokter dan bidan bagaimana baiknya. Jadi untuk para istri muda atau pasangan muda-mudi zaman sekarang yang sudah merencanakan menikah harus benar-benar dipikirkan bahkan pada saat usia 3 bulan sebelum perencanaan pernikahan. Itu sebenarnya nutrisi ibu sudah harus diperhatikan. Misalnya konsul dulu sebelum hamil pun tidak apa-apa, supaya Anda tahu apa yang harus dikonsumsi pada saat nanti akhirnya diberikan keturunan, sehingga keturunannya sehat-sehat. Kemudian untuk orang tua yang sekarang anaknya sudah mengalami masalah stunting, jangan menyerah. Maksudnya ya dengan diberikan komposisi makanan yang tepat dengan gizi seimbang, tinggi protein, tinggi lemak baik, dan mengaturkan jadwal makan itu sangat penting. Mudah-mudahan bisa berhasil. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.